Halo semuanya, langsung aja nih kita masuk ke analisis hari ini. Karena sumpah, ini seru banget. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah fenomena psikologis yang super menarik di dalam game Dress to Impress. Kita bakal lihat gimana sebuah klik digital yang benar-benar beracun, lengkap dengan pemimpin sok berkuasa, dan pengikut-pengikut setianya bisa runtuh secara perlahan dari dalam. Dan coba tebak, semuanya cuma pakai strategi desain dan kecerdasan sosial. Coba deh kalian dengerin kalimat ini. Gaunmu bahkan tidak putih, dia terlihat seperti emoji kotoran. Kasar banget kan? Ini adalah serangan langsung tanpa alasan dari Chloe, pemain yang dengan pedenya ngangkat diri dia sendiri jadi ratu lebah di server itu. Kalian harus tahu, ini tuh bukan sekedar nyinyiran iseng, ini adalah cara dia buat negasin dominasi dan hierarki sejak menit pertama permainan dimulai. Dia sengaja nyoba ngintimidasi narator kita di depan umum. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Gimana sih sebenarnya cara kita ngancurin kekuatan seorang bully digital kayak gini? Narator kita ternyata nggak cuma sekedar ngeblokir atau kabur dari server loh. Alih-alih ngeladenin pakai amarah, dia malah nyusun sebuah strategi yang bener-bener terukur buat ngebongkar dinamika sosial geng ini sampai berkeping-keping. Oke, buat paham apa yang sebenarnya lagi diruntuhin, kita harus lihat dinamika awalnya dulu. Di sini ada yang namanya dinamika Queen Bee dan Minion. Ini tuh hierarki sosial yang kaku banget, kelihatan jelas pas ronde pertama yang temanya hari pernikahan. Si Chloe ini kerjanya cuma ngedikte hinaan dan ngasih perintah, sementara teman-temannya bertingkah layaknya pengiring pengantin yang patuh banget. Mereka rela ngebuang opini dan gaya mereka sendiri semata-mata demi dapat status sosial di bawah bayang-bayang Chloe. Gila kan? Dan kepatuhan ini tuh benar-benar ekstrim. Bayangin aja para pengikut Chloe ini sampai rela mengorbankan permainan mereka sendiri. Mereka sengaja bikin pakaian kembar yang dapat skor 0 bintang. Cuma demi mastiin Chloe nggak punya saingan dan bisa juara 1. Tapi narator kita nggak kepancing drama ini sama sekali. Dia tetap fokus ke tujuan utama permainannya, yaitu nyiptain gaun pengantin sutra putih yang super elegan dengan trik tumpukan korset yang cerdas banget. Dan disinilah titik baliknya teman-teman. Salah satu pengikut Chloe tiba-tiba nyeletuk kayak gini. Omongan ini jadi bukti nyata seberapa kuatnya ruang gema alias echo chamber yang mereka bikin. Tapi, bukannya ngerasa terhina, narator kita malah dapat pencerahan yang jenius banget. Pikirnya gini, kalau sumber kekuatan utama Chloe adalah anggapan bahwa dia pemain mode paling jago, berarti cara paling ampuh buat menjatuhinnya adalah dengan ngalahin dia di permainannya sendiri. Strategi yang kita sebut strategi peniru ini punya 3 langkah sederhana tapi mematikan. Pertama, dia harus ngumpet, biar nggak ketahuan Chloe. Entah itu tiarap di lantai atau nyamar pakai kostum manusia salju. Kedua, dia pakai kamera buat ngintip dan nyalin item-item dasar yang dipakai si ratu. Terus yang ketiga, dan ini yang bikin beda, dia ngangkat kualitas item tadi pakai teknik layering, nambahin aksesori, dan mainin teori warna yang levelnya jauh di atas Chloe. Sekarang kita masuk ke ronde 2 buat ngelihat gimana strategi ini mulai jalan. Temanya waktu itu adalah M-Goth atau Mall Goth. Di ronde inilah narator kita mulai secara aktif menyusup ke dalam gaya estetika Choe. Bisa dibilang ini adalah panggung utama di mana pergeseran kekuatan yang sesungguhnya mulai kerasa. Hasil akhirnya benar-benar kontras. Gaya Chloe tuh kelihatan banget arogannya, tapi eksekusinya super basic. Cuma atasan bulu-bulu, sepatu bot hitam, sama legging robek. Nah, narator kita nyontek persis pakaian dasar itu, tapi dia nyontikin detail yang luar biasa. Dia pakai korset yang berlapis rapi, choker yang serasi, plus penutup mata yang bikin temanya makin dapat. Intinya, Chloe cuma bikin kerangka, tapi narator kita ngebangun sebuah mahakarya. Terus, apa efek dari strategi ini? Kalau kita perhatiin hasil podium dari ronde pernikahan, M-Gold sampai pemandu sorak, polanya itu nggak bisa dibantah. Peringkat Chloe pelan-pelan nyungsep dari posisi juara. Sementara narator kita secara konsisten mendominasi posisi puncak. Fakta di podium ini mulai ngancurin ilusi kekuasaan yang selama ini dibangun Chloe di kolom chat. Secara psikologis, apa sih dampak dari hasil podium ini? Ya, munculnya retakan besar pada hierarki mereka. Kekalahan telak di depan umum yang terjadi berulang-ulang ini bikin para pengikut Chloe ngalamin disonansi kognitif yang parah. Mereka tiba-tiba dipaksa ngelihat realita bahwa bos yang mereka puja-puja tak terkalahkan, ternyata terus-terusan dihancurin sama orang yang tadinya mereka ejek-ejek. Dan sampailah kita di momen yang benar-benar mengejutkan. Mantranya perlahan pudar. Salah satu pengikut setia yang namanya Paige akhirnya berani ngakuin fakta di atas ego si ratu lebah. Dia bilang, ya, dia memang mengalahkanmu 2 kali, Chloe. Dengar ya, ketika seorang pengikut mulai ngomongin fakta objektif dan berhenti ngulangin omong kosong pemimpinnya, itu adalah awal kehancuran buat sebuah geng.
Sadar kalau strateginya berhasil, narator kita makin ngegas di ronde pemandu sorak. Dia modifikasi taktiknya lebih canggih lagi. Dia ngumpet di dalam manusia salju, pakai fitur kamera bebas buat mantau gerak-gerik Chloe tanpa ketahuan, terus nyempurnain gaya pemandu sorak itu gila-gilaan. Dia tambahin sepatu kets tebel pakai kaos kaki, efek glitter, dan pita besar yang warnanya senada. Hasilnya, kemenangan telak. Bahkan peringkat Chloe jatuh banget sampai di bawah minionnya sendiri. Ini ngebawa kita langsung ke ronde penentuan, yaitu ronde 3 dengan tema Ibu Media Sosial. Siap-siap ya, karena di ronde inilah seluruh struktur sosial klik tersebut benar-benar meledak dan hancur lebur dari dalam. Dan semuanya terjadi murni karena tekanan dari rentetan kegagalan si Chloe. Kalian tahu kan, pas otoritas seorang pembuli mulai terancam, mereka seringkali bereaksi dengan cara yang membabi buta. Nah, ini buktinya. Bukannya mikirin gimana caranya bikin baju yang bagus, Chloe malah putus asa nyoba maksain kekuasaannya. Ironisnya, dia ngelakuin itu dengan cara ngerendahin pengikut setianya sendiri secara terang-terangan. Dia nyebut mereka putri-putri yang jelek. Wah, parah banget. Dan eksekusi mode terakhir inilah yang jadi pukulan mematikan. Chloe tampil dengan blazer hitam polos dan tas abu-abu yang ngebosenin banget, beda jauh sama narator kita yang sukses besar ngebawain konsep ibu kaya. Dia pakai blazer elegan, berkancing, kalung mutiara, kuku merah panjang, dan yang paling cerdas, dia ngubah warna tas jinjingnya biar kelihatan persis kayak tas belanja dari Sephora dan Ulta. Perhatian terhadap detail sekecil ini yang bikin Chloe kelihatan amatiran banget. Pas hasil podium keluar, pemberontakan yang sebenarnya langsung meledak di depan mata kita. Paige, yang tadinya cuma sekedar nyatet kekalahan, sekarang benar-benar terang-terangan mihak ke narator. Dia dengan santainya bilang, mungkin kick mix bener, dia mengalahkanmu lagi. Kekaguman buta ke sang ratu udah benar-benar runtuh, digantiin sama rasa hormat ke skill murni narator. Yang bikin makin pecah, ini tuh ternyata nular loh. Pengikut yang satu lagi, Taylor, ikut-ikutan keluar barisan. Dia nggak cuma setuju sama Paige, tapi dia juga secara canggung ngancurin dinamika peran ibu kaya dan anak jelek yang tadi dipaksail sama Chloe. Dia keceplosan manggil Bu sebelum buru-buru ngoreksi jadi Chloe. Di detik itu juga, sisa-sisa otoritas Chloe bener-bener menguap. Terus gimana reaksi Chloe pas tahu kekuasaannya udah hilang? Dia langsung pakai taktik bumi hangus. Dia berbalik nyerang mantan teman-temannya sendiri dengan kalimat yang jahat banget. Nyebut mereka tidak berguna dan bukan apa-apa. Ini ngasih bukti kuat ke kita kalau dari awal hubungan mereka ini bukan soal pertemanan, tapi soal kontrol. Pas kontrol itu hilang, pura-pura saling pedulinya juga langsung hilang. Dan ini dia penutup yang paling bikin puas. Pemberontakan di dalam ruang gema itu udah mencapai puncaknya. Para minion akhirnya nolak buat terus-terusan ditindas dan dihina. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka, manggil diri mereka mantan sahabat, dan dengan tegas bilang kalau mereka udah muak banget sama Chloe. Ujung-ujungnya, ratu lebah kita yang udah jatuh harga dirinya itu milih buat kabur dari permainan. Cerita seru kita hari ini ninggalin satu pemikiran yang bikin penasaran. Apa jadinya ketika sifat beracun seorang pembuli udah nggak lagi dibackingi sama kesuksesan? Dari analisis dinamika sosial tadi, kita jadi belajar kalau kita nggak perlu ngelawan api dengan api. Cukup dengan ngelampaui skill dan kompetensi si pemimpin toksik ini di arena mereka sendiri, kalian udah bisa matain mantra mereka ke pengikutnya, dan pada akhirnya hancurin seluruh ilusi kekuasaan mereka. Menarik banget kan? Terima kasih udah ngikutin pembahasan hari ini dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.